saat pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama menyembah-Mu. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami. Kasih dan setia-Mu Tuhan tak pernah layu di hidup kami. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati Bapa melalui ibadah kami saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan tolong kami. Tuhan memberi yang terbaik buat kami. Apapun yang terjadi pada kami Bapa, kami katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Semusim berlalu, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Kami mau bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan siapkan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, saat ini kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya atas kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita buka Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau kita lihat dari ayat ini, Allah memiliki rencana yang begitu luar biasa atas setiap pribadi manusia. Allah menghendaki untuk manusia menghasilkan buah, manusia produktif. Di sini Allah memilih, Allah menetapkan, bahkan Allah mengutus untuk pergi, bergerak, aktif untuk menghasilkan buah. Ini semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan atas kita, sehingga Tuhan mempercayakan itu semua kepada kita untuk bisa menghasilkan buah. Judul renungan kita hari ini, menjadi semakin produktif. Saat ini bangsa kita sedang mengalami bencana pandemi COVID-19. Di semua sektor, semua mengalami dampak kelesuan di dalam perekonomian, dan banyak juga kriminal yang terjadi akibat dari itu semua. Termasuk juga di dalam pelayanan kesehatan, kita semua juga mengalami dampak ini. Kesulitan ada di dalamnya. Di tengah situasi yang sulit ini, bisa menjadi alasan seseorang untuk bermalas-malasan gitu ya, untuk tidak menghasilkan buah. Ketika tidak menghasilkan buah, ada alasan karena memang situasinya sulit, tidak memungkinkan untuk menghasilkan buah. Jadi pandemi, situasi sulit mungkin jadikan sebagai alasan. Namun tidak bagi anak-anak Tuhan. Justru di tengah kesulitan ini, semuanya itu harus menjadi tantangan bagi kita semua. Tidak menjadi halangan atau alasan untuk tidak produktif. Namun kita harus bangkit, tidak boleh vakum, tidak boleh berhenti. Tetapi kita harus tetap menghasilkan buah. Kita anggap sebagai tantangan bagaimana kita bisa melewatinya, bahkan kita bisa berkemenangan di dalamnya. Seperti Rasul Paulus, di dalam situasi yang sulit, dia berada di dalam penjara. Dia di dalam penjara tidak hanya berpangku tangan, diam, meratapi kejadian yang dialaminya, tetapi dia tetap aktif. Dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau menghasilkan buah, pergi, walaupun dalam perginya bukan dirinya pergi langsung keluar dari penjara, tetapi pergi melalui surat-surat penggembalaannya. Di tengah kesulitannya, dia menemukan cara yang lebih lagi, bahkan lebih produktif. Di dalam Filipi 1 ayat 12 dikatakan justru kemajuan Injil semakin dan semakin lagi. Nah, di tengah kesulitan yang dihadapi Rasul Paulus menemukan kesempatan di dalam kesempitan yang dia hadapi. Dia tetap berkarya, bahkan karyanya lebih luar biasa lagi.
Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus tidak berfokus pada kesulitannya atau permasalahannya. Ya sudahlah, ini akibat dari apa yang aku lakukan, aku di penjara, ya sudah, tugasku selesai. Bukan, dia tidak berfokus pada kesulitannya, tetapi dia justru lebih meningkatkan imannya lagi, keyakinannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan terus memakai dia lebih lagi di dalam pelayanannya. Dia meyakini bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang menurut rencana manusia. Waktu itu mungkin mereka menganggap karya Paulus terhentikan gitu ya, firman Tuhan dihambat, terhenti. Tetapi justru di sini kita bisa melihat kesulitan yang dihadapi Rasul Paulus justru menghasilkan buah yang lebih besar. Berkarya lebih lagi. Di dalam penjara, Rasul Paulus lebih giat lagi di dalam menulis surat-suratnya, di dalam penggembalaannya. Justru itu kesempatan bagi dia yang tidak harus menggunakan banyak waktu di dalam perjalanan, tetapi lebih berfokus di dalam tulisan-tulisan penggembalaannya. Bahkan semuanya itu menjadi berkat bagi kita, umat Tuhan, di masa-masa saat ini. Dan yang pastinya Rasul Paulus tetap mengucap syukur di dalam segala keadaannya, sehingga dia memiliki kekuatan, semangat, tidak putus asa. Ucapan syukur sangat besar kuasanya. Jadi mari kita tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan kita, untuk kita boleh tetap bersuka cita, sehingga kita dimampukan lebih dan lebih lagi di tengah-tengah kesulitan. Yakinlah, Tuhan pasti berkarya atas kita semua. Di dalam Filipi 4 ayat 13, itu yang menjadi dasar atas Paulus menuliskan di situ, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus meyakini bahwa Allah memberinya kekuatan untuk dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan dia menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang penting dia lakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menjadi utusan Kristus untuk mewartakan akan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus bisa mengatakan demikian karena apa? Karena Rasul Paulus hidupnya benar-benar dekat, melekat kepada Allah, sehingga dia kenal bagaimana Allah. Dia tahu bahwa Allah ada di dalam dia dan dia di dalam Tuhan, di dalam Allah, sehingga dia akan dimampukan untuk berbuah. Seperti di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tetap melekat di dalam pokok kita, yaitu Kristus Yesus. Tanpa ada di dalamnya, kita tidak bisa berbuat apapun, kita tidak bisa menghasilkan apapun, kita tidak mungkin produktif. Karena kekuatan yang untuk memampukan kita menjadi produktif hanyalah dari Tuhan. Mari kita tetap hidup melekat kepada sumber kita untuk kita tetap produktif. Jadi produktif tidak ditentukan di dalam segala keadaan kesulitan apapun, tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, pasti kita akan produktif. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan, bahkan kepercayaan-Mu Tuhan untuk menjadikan kami rekan sekerja-Mu Tuhan, untuk kami berbuah, bahkan berbuah lebat, menjadi saksi
bahwa Engkau hidup di dalam kami dan terang-Mu bercahaya atas kami. Biarlah hidup kami produktif Tuhan, hidup kami bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi masyarakat luas, karena kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita akan bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita akan bersama-sama Kristus yang mulia. Satukan hati kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menetapkan, memilih kami untuk menjadi pekerja-pekerja Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh mensyukuri itu dan kami boleh mengemban tugas itu dengan sebaik mungkin Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk ke Rumah Sakit Baptis Batu, di mana Tuhan sudah memanggil kami pribadi lepas pribadi. Tuhan kumpulkan untuk bersatu melayani Tuhan melalui pelayanan kesehatan di tempat ini. Kiranya Engkau terus Tuhan yang memperbaharui hati kami, pikiran kami untuk melayani sesama kami dengan lebih lagi Tuhan, dengan kasih yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang memampukan kami untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan atas rumah sakit ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pengharapan kami atas rumah sakit ini. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan menilik, Engkau sendiri yang akan ikut campur tangan, dan Engkau akan berkarya Tuhan, sehingga rumah sakit ini tetap berdiri kokoh, bahkan lebih dan lebih lagi berkembang, berbuah lebat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam pelayanannya. Bapa yang baik,
kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, bangsa ini sedang berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap upaya aparatur pemerintahan, Satgas COVID. Kiranya Tuhan tolong di dalam mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya. Juga Tuhan untuk setiap warga masyarakat Tuhan, kami mohon biarlah boleh adanya kesadaran Tuhan untuk mengikuti prokes, sehingga pandemi ini boleh diputuskan, bahkan boleh selesai Tuhan. Kami mohon Bapa, dan saat ini kami serahkan beberapa kota yang saat ini sedang mengalami peningkatan yang drastis Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap orang yang saat ini sedang mengalami sesak ataupun kesakitan Tuhan. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, untuk mereka boleh sembuh, mereka boleh bangkit Tuhan. Demikian juga Tuhan atas seluruh warga, untuk kami boleh memiliki kesadaran lebih lagi. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk nakes yang ada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan membentengi, Tuhan sendiri yang akan tolong, bahkan daya tahan tubuh terbaik boleh ada atasnya dan atas keluarga besarnya. Ini yang menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan rumah sakit ini seutuhnya ke dalam kuasa-Mu. Dan kami serahkan Tuhan untuk aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti pimpinan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan, dan sinar wajah-Mu Tuhan senantiasa memenuhi atas kami semua, sehingga kasih karunia-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu senantiasa ada atas kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.